Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, Nanda, gimana kalau tahun barunya itu di rumah aja menurut kamu? Kalau misalkan tahun barunya di rumah aja, sebenarnya itu memang salah satu alternatif ya yang baik untuk di akhir tahun 2020 gini ya. Karena memang melihat kondisi pandemi yang memang belum selesai, habis itu biar tahun baru di tahun 2021-nya bisa bareng-bareng lagi, bisa seneng-seneng lagi, mending ditahan dulu deh di rumah aja gitu. Ditahan dulu ya. Emang biasanya kalau tahun baru kemana kamu? Kalau saya tahun baru biasanya di depan rumah Pak, bakar-bakar sama tetangga-tetangga gitu. Waduh, Ya, bakar rumahnya bakar tetangga. Wah parah ini ya. Ini ada Pak Polisi loh, bahaya loh ya. Halo, selamat pagi Pak. Apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi. Selamat Mas, pagi. Firman. Mas Firman. Iya. Kayaknya pernah kesini sekali Pak Nanang ya? Iya betul sekali. Mungkin sekian bulan yang lalu ya masalah kita kesini. Firman sama Nanda. Iya baik. Oke, selamat pagi. Ini ada Brigadir Nanang Esa. Ini di Bamin di Kiasa Pak ya? Betul sekali. Polresta Malang Kota. Dan juga ada Kasubnit 2 di Kiasa Polresta Malang Kota, ada Ibda Eko Esa. Iya Mas, Selamat pagi. selamat pagi juga. Pak Eko ini baru pertama kali kayak sini. Iya, ini baru pertama kali, perdana ini. Oh, perdana. Belum merasakan tehnya Radio Solagras ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, kita kan ini sudah mendekati tahun baru ya. Tinggal beberapa hari lagi loh Pak ini Pak. Ini sudah ada apa namanya kayak ya semacam mungkin lalu lintas gitu ya. Ada rencana-rencana nanti pengalihan arus dan sebagainya atau mungkin ketertiban dan sebagainya. Ini seperti apa Pak nih mendekati tahun baru ini? Baik, selamat pagi Mas Firman dan Mbak Nanda. Ya. Perlu kami kenalkan dulu, kami dari Satlantas Polresta Malang Kota dari bagian unit Dikyasa Lantas. Mengawali pembicaraan kami pagi ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat mendekati pasca Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru tahun 2021. Yeah. Beberapa agenda kegiatan sudah kami laksanakan, antara lain kami menyiapkan beberapa pos pengamanan, kemudian juga ada namanya pos pelayanan dan pos pantau. Nah, pos pengamanan ini sudah dilaksanakan oleh tim kami atau petugas dari kepolisian bersama instansi terkait dari pemerintah kota, TNI, tenaga medis, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam pengamanan pos Natal dan menjelang tahun baru. Yeah. Nah, pos-pos ini sudah ditempatkan di beberapa titik di Kota Malang. Kita mempunyai 3 pos, itu pos pengamanan. Kemudian kita mempunyai 1 pos pantau dan 1 pos pelayanan. Nah, ini unik. Uniknya di sini ada namanya pos pengamanan, ada pos pelayanan dan ada pos pantau. Ada 3 ya? Ada 3 jenis. Oke. Nah, 3 jenis nanti kita akan sampaikan terkait dengan apa saja yang dilakukan di pos pengamanan, di pos pantau, dan di pos pelayanan, Mas Firman gitu ya. Jadi artinya sudah ada persiapan dan ini sudah sudah dibangun ya. Artinya sudah standby gitu. Betul sekali, Mas Firman. Jadi kan ini kan agenda tahunan ya. Setiap tahun kita itu ada namanya operasi lilin. Operasi lilin itu artinya operasi yang dikedepankan adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas, Kamsel Tipter Lantas, dan juga memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk beribadah dengan baik dengan cara pengamanan kita dan masyarakat yang akan melaksanakan pergantian tahun. Kita berikan pengamanan dan pelayanan. Tentu momen tahun ini sangatlah berbeda. Iya. Nanti perbedaannya akan kita sampaikan di tengah-tengah ya, Mas Firman dan Mbak Nanda ya. Oke, kawan Gracia, buat Anda yang ingin bertanya, langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada yang tanya-tanya soal masalah masuk ke Kota Malang gitu ya dari kota yang lain di masa akhir-akhir tahun seperti ini. Ini seperti apa? Nanti mungkin bisa dijelaskan. Karena ada yang takut, waduh nanti kena rapid antigen dan lain sebagainya gitu ya. Ini sama-sama dari Dikyasa Pak ya? Betul. Satlantas Malang Kota. Bersekongkol nih. Oke, saya ke Pak Eko dulu nih. Pak Eko ini untuk apa namanya pengamanan di pergantian tahun nanti seperti itu kan, ini pos-posnya tadi sepertinya kan sudah ready semuanya gitu ya. Betul sudah sekali. Ada kunjungan dari Polda dan Polri juga Pak. Betul sekali. Oke, nah ini yang di tempatnya Pak Eko ini ada di tempatnya Pak Eko yang sekarang, artinya Pak Eko yang ngepost di situ gitu ya. Betul sekali. Ini menjadi pos utama Pak di Kota Malang ini.
Betul sekali. Jadi begini, di pos daerah wilayah utara itu tepatnya di pos Geraha Kencana itu memang pusatnya. Jadi pintu masuk kita ada di situ, di sebelah itu ada pos pelayanan. Jadi kami dari pos itu menyediakan beberapa, ada yang mungkin mau mampir minum kopi. Wah. Bisa itu. Itu bagi umum juga bisa berarti. Boleh. Okay. Ada disediakan tempat pijat refleksi itu juga ada. Mungkin yang mau mampir silakan mbak-mbaknya boleh juga mampir. Itu menjadi sebuah pos utama dan di dalam satu pos ini kan tadi sudah ada disebutkan oleh Pak Nanang gitu ya. Ada beberapa layanan tadi Pak. Itu di dalam satu pos atau beda pos Pak? Satu pos itu. Satu pos ya? Pos. Oke. Termasuk kemarin ada yang tanya, ini dari Surabaya mau ke Malang nih. Nanti kira-kira ada proses masuk ke Malang ini seperti zamannya lockdown dulu nggak kira-kira? Ada tes rapid antigen dan sebagainya kayak gitu Pak? Betul sekali. Jadi begini Mas, memang informasi itu benar sekali. Jadi mulai awal pelaksanaan operasi kemarin itu kami sudah laksanakan untuk rapid antigen. Jadi untuk tepat waktunya itu tidak menentu. Jadi kita nggak full sehari enggak. Oke. Cuma kita jam-jam tertentu. Jadi kita jam-jam tertentu kita laksanakan untuk operasi tersebut. Oh gitu. Gitu. Jadi himbau semua bagi masyarakat yang mau ke Kota Malang ya kalau memang tidak sangat perlu disarankan tidak. Karena apa? Ya, kita tetap laksanakan untuk operasi itu rapid antigen. Itu memang benar-benar dilaksanakan. Oke. Betul. Karena kan informasinya kemarin ada pengadaan alatnya ini sampai sekian ribu gitu ya. Bener Pak ya? Betul sekali. Waduh, ini untuk semua masyarakat bisa. Misalkan kalau datang ke situ hanya untuk minta rapid antigen bisa nggak kira-kira Pak? Oh, sementara tidak untuk menerima datang-datang. Enggak. Jadi kita khususkan untuk masuk yang ke arah kota, kita pinggirkan, kita laksanakan rapid antigen. Oke. Nah ini jamnya tidak dijadwalkan kawan Selagrasia, jadi buat Anda tebak-tebak aja ya waktunya. Iya, karena apa? Jadi kalau kita laksanakan tiap hari kan cuacanya juga benar tidak mendukung. Masa kita hujan mau melaksanakan kan tidak. Jadi saya bilang tebak-tebakan, bener kata sampean. Jadi waktunya tidak menentu. Bisa pagi, siang, malam, bisa juga sehari. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan ada kesempatan dari wisatawan luar yang mau masuk ke Malang, waktu nggak ada pos penjagaan itu kemungkinan bisa masuk berarti? Ya, itu di pos kami. Kan masih ada pos belakang lagi. Iya. Jadi mungkin bisa lepas di tempat kami, nggak lepas tempat lain. Benar. Karena jalurnya juga yang masuk ke sini juga banyak Pak ya, tidak hanya itu aja gitu. Itu kan jalur utama gitu ya. Betul sekali. Nah, Pak Nanang untuk pengamanan ya di malam tahun baru nanti gitu ya. Karena kan banyak orang mengatakan ini nggak bisa kumpul-kumpul nih gitu kan. Dan sudah ada itu himbauan atau larangan Pak? Menaikkan kembang api Pak? Baik, terima kasih Mas Firman dan Mbak Nanda. Memang betul apa yang disampaikan oleh panjenengan tadi. Ini juga himbauan juga larangan juga ya. Jadi ada dua himbauan dan larangan. Kami menghimbau untuk masyarakat tetap tidak keluar rumah ataupun merayakan kegiatan Natal di rumah saja bersama keluarga. Karena dengan perkembangan situasi seperti ini tentunya nanti kita akan memprediksi kerawanan-kerawanan yang lain. Kemudian memang betul untuk masyarakat kita himbau dan kita larang untuk tidak mengadakan aktivitas pergantian malam tahun baru. Itu kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Pencegahan COVID-19 di Kota Malang untuk diberikan surat edaran untuk tidak merayakan kegiatan malam pergantian tahun. Itu juga tegas sekali, nanti apabila ditemukan maka kami akan melakukan tindakan yang sangat tegas dan terukur ya di situ Kami akan laksanakan tindakan tegas karena kami diberikan kewenangan oleh amanah dan undang-undang. Maka kami akan melakukan langkah-langkah secara tegas untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas di situ, Mas Firman. Artinya nanti ada kegiatan razia keliling seperti itu atau
patroli kayak gitu, Pak? Baik, terima kasih Mas Nurwan. Jadi nanti kita akan laksanakan namanya sebelum malam pergantian tahun, tanggal 31 kita akan laksanakan apel gelar pasukan pengamanan operasi lilin. Oke, ini gabungan, Pak? Iya, betul sekali. Ini gabungan antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI sama organisasi masyarakat yang lain. Jadi untuk menjaga kondusivitas masyarakat wilayah Kota Malang itu kan butuh peran serta masyarakat juga. Jadi tidak hanya kewenangan ataupun memang ini tugas kami selaku kepolisian dan pemerintah daerah ya. Namun juga ada peran serta masyarakat juga untuk menjaga kondisi ini. Kita akan laksanakan apel gelar pasukan. Apel gelar pasukan itu dengan maksud dan tujuan memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pengamanan itu kita menciptakan situasi kondusif, kemudian pelayanan memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat untuk masyarakat tetap mentaati ketentuan aturan yang sudah berlaku. Jadi sudah jelas Kansel Gracia ada himbauan, ada larangan ya. Ya, betul sekali. Dan ini larangannya tegas sekali. Jangan coba main-main ya. Untuk malam tahun baru malah ngundang satu RT ya. Berarti nanti untuk kalau misalkan ditemukannya gitu ada yang merayakan malam tahun baru gitu, apakah ada sanksi khusus gitu, Pak? Betul sekali, Mbak Nanda. Nanti yang pertama kita akan melaksanakan pendataan, kemudian siapa yang melaksanakan kegiatan, kemudian siapa yang ada di dalam kegiatan, pelaksana kegiatan siapa, nanti akan kita minta keterangan sebelum nanti kita akan bubarkan. Karena petunjuknya jelas dari pusat, maklumat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu sudah di-share, Pak. Itu sudah kayaknya sudah semuanya pada tahu. Betul. Jadi itu jelas apabila ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan malam pergantian tahun, tentunya akan ada tindakan tegas oleh kami selaku penegak hukum dan Pemda selaku otoritas penanganan COVID-19. Oke, jadi ternyata lembaran yang dikirim lewat WhatsApp itu bukan hoax, Pak ya? Oh asli. Oh, itu asli ya? Asli. Soalnya itu masuk ke grup-grup keluarga juga, Pak itu. Sampai segitunya ya. Biasanya kan kalau orang menerima informasi dari WhatsApp grup keluarga itu banyak hoaxnya, tapi itu asli, Pak ya? Betul sekali. Oke, nah sekarang untuk lalu lintas sendiri Pak, untuk wilayah Kota Malang, ini kira-kira ada biasanya kan di wilayah Ijen itu ada penutupan atau mungkin ruas-ruas jalur yang lain seperti itu, ada rekayasa lalu lintas nggak kira-kira nanti Pak? Baik, sampai saat ini Mas Firman dan Mbak Nanda untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Malang, alhamdulillah belum mengalami peningkatan yang signifikan untuk yang tahun lalu. Jadi memang betul himbauan-himbauan atau larangan itu sudah disampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakatnya kelihatannya juga takut. Iya, jadi memang kami selama melaksanakan kegiatan pengamanan Natal kemarin itu kan ada libur bersama 3-4 harian ya kalau nggak salah. Itu kami juga ditempatkan di pos-pos rawan kemacetan. Alhamdulillah selama mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam peningkatan jumlah arus lalu lintas itu tidak signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Ya, kalau dipresentasekan ya cukup normatif saja. Karena itu tadi, karena berkembangnya situasi saat ini pandemi COVID-19, juga himbauan kami melalui media sosial untuk masyarakat yang merayakan kegiatan untuk tidak datang ke Malang utamanya ya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif. Kemudian pembatasan kegiatan untuk masyarakat tetap dilaksanakan untuk kemudian untuk penutupan sampai saat ini kita belum melaksanakan penutupan. Oke. Berarti kalau dilihat-lihat itu masih ada kesadaran gitu bagi masyarakat yang ada di Kota Malang. Iya. Gitu. Karena kemarin waktu di libur 3 hari ini ya, saya sempat keliling juga di Kota Malang. Kok sepi gitu. Sepi ya, betul sekali. Oke, Pak Eko. Ini kan ada rapid antigen ketika plat dari luar Malang masuk ke Malang seperti itu ya. Kalau misalkan pas ditemukan waktu kegiatan operasi seperti itu, ini penerapannya itu seperti apa Pak? Apakah semua pengemudi atau anak kecil enggak atau gimana kira-kira Pak? Begini Mas Firman. Jadi semuanya Mas, semuanya kita laksanakan rapid test antigen. Jadi kalau memang terindikasi reaktif,
ya kita sesuaikan protokol kesehatan. Mungkin kita karantina kan gitu. Jadi apa ya? Jadi kita tidak tebang pilih. Jadi semuanya yang masuk Kota Malang kita laksanakan rapid antigen. Nah, selama operasi berlangsung, Pak, pernah ditemukan, Pak, yang reaktif? Sementara kemarin alhamdulillah belum ada. Cuma kita pakai pengukur suhu. Pertama pengukur suhu sebelum itu ada yang kembali. Jadi dia kesadaran sendiri. Karena mengatur suhu dia di atas 37, ya kan? Itu dia kembali lagi. Gak usah rapid lah, ya. Saya balik aja gitu. Betul sekali. Jadi betul sekali. Jadi mereka kesadaran sendiri, dia putar balik. Mending putar balik semuanya. Kalau yang dari kota terdekat mungkin Pak, dari wilayah Blitar gitu ya, kan masuknya pertama ke ini ya, kabupaten ya. Betul sekali. Nah, di wilayah perbatasan ini apakah juga dilakukan penerapan hal yang sama Pak kira-kira? Ini di luar kota ya, saya tanya di luar wilayah apa namanya pemerintah kota, gimana Pak kira-kira? Kalau menurut saya mungkin semuanya diterapkan begitu, sama semuanya aja Pak. Karena instruksinya sama. Jadi kita melaksanakan satu apa ya? Satu kata, komando. Jadi kita laksanakan semua tiap-tiap kabupaten melaksanakan itu. Oke, jadi seperti itu Kaunselor Gracia. Tapi beberapa hari yang lalu sebelum apa namanya Natal itu posnya itu banyak yang kosong, Pak. Jadi begini. Apakah itu karena baru dibangun atau gimana, ya, Pak? Benar, itu baru dibangun, baru selesai. Jadi sebelum Natal itu kan kita mulai tanggal 21, iya. Mas. Jadi kita masih nyiapkan tempatnya gitu. Jadi bukannya kosong, kami ada bersih-bersih di dalam itu semua. Gitu. Tapi sekarang udah ini Pak ya, udah isi Pak ya. Alhamdulillah semuanya terisi full lengkap, semua ada di situ di pos. Ya, siapa tahu nanti suatu saat saya mau mampir kalau kosong kan nanti. Silakan. Yang saya sediakan kopi kok Mas. Kopinya itu gimana gitu? Ya, kami sediakan kopinya Mas. Nah kita ngomongin soal cuaca juga di Malang, ini sudah intensitas hujannya. Gimana ya, kita ngomongin sedang juga kadang pas masih waktu hujan itu deresnya bukan main dan anginnya juga kencang gitu ya. Oke. Dan untuk di wilayah Kota Malang sendiri nih Pak, apa namanya, dengan cuaca seperti itu kemarin kayaknya ada beberapa wilayah yang genangan air seperti itu dan ada pembersihan itu di daerah Kayu Tangan ini sempat menjadi sorotan Pak kemarin. Itu dari pihak teman-teman dari kepolisian juga kayaknya juga terjun tangan itu Pak. Betul sekali Mas Firman dan Mbak Nanda. Jadi terkait kemarin memang cuaca yang sangat tidak mendukung ya, hujannya sudah sangat lebat sekali. Kebetulan kami selalu ada namanya kegiatan mobiling untuk cipta kondisi dan pengamatan situasi Kamsel Tipjar Lantas dan situasi Kamtipmas ya utamanya. Memang dengan kegiatan kemarin itu pas tepatnya kalau tidak salah hari Jumat dan Sabtu itu memang hujan sangat deras sekali, kemudian berdampak kepada jalan yang ada di Kayu Tangan ya. Iya, yang baru dibuka. Betul sekali. Kebetulan juga kami menemukan genangan itu dan kebetulan kami juga sempat memvideokan dan kami mendokumentasikan untuk sebagai bahan evaluasi dan koreksi kami kepada instansi terkait yang berwenang menangani pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun genangan itu tidak sampai berdurasi lama, Mas Firman dan Mbak Nanda, karena itu juga datangnya kelihatannya sudah ada yang membagi ya, intinya itu daerah menurun ya, Iya benar. Ya gitu ya, bahasanya seperti itu ya mungkin ya. Jadi memang tidak sampai berdurasi lama, hanya genangan pada saat hujan deras saja, kemudian selepas itu juga genangannya sudah hilang semuanya. Jadi memang sedikit menghambat laju kendaraan, namun tidak berdampak kepada kemacetan yang signifikan tidak. Iya. Kemarin juga Pak Wali gitu ya, itu sempat turun tangan juga ya di beberapa wilayah sampai mengutin sampah dari gorong-gorong gitu ya. Betul sekali. Pak Eko ada itu? Enggak ya? Enggak ada. Kalau beliaunya standby-nya di Kraken. Iya. Aduh, pos pantau nih Kaunselor Gracia. Oke, nanti sekarang ini mungkin bisa dijelaskan. Tadi ada tiga pos Pak. Pos ya, iya betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak
Nanang, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Firman dan Mbak Nanda. Jadi operasi kepolisian Lilin ini adalah operasi terpusat yang dikomandoni oleh Mabes Polri sana, kemudian turun ke wilayahan oleh Polda Jatim, turun lagi ke wilayahan oleh Polresta Malang Kota. Kami dalam rangka memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang mendirikan 3 pos pengamanan, 1 pos pelayanan dan 1 pos pantau. Di sini akan kami jelaskan terkait dengan pos pengamanan, pelayanan dan pos pantau. Sifatnya pos pengamanan itu adalah memberikan keamanan kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas, utamanya pengamanan pada saat melaksanakan ibadah gereja. Tentunya pos pengamanan ini ditempatkan di tempat-tempat ibadah gereja ya. Kalau 3 pos pengamanan ini ada yang satu di Gereja Ijen, kemudian di Kayu Tangan, Gereja Kayu Tangan itu. Kemudian yang satu di Gereja Albertus ya, di depannya Masjid Sabilillah. Itu kami menstandby-kan, mensiagakan petugas 24 jam nonstop secara bergantian. Jadi kami memang standby-kan 24 jam nonstop. Petugasnya dari kepolisian, TNI, tenaga medis dan lain sebagainya. Semuanya Pak ya? Semuanya. Jadi 3 pos pengamanan itu memberikan pengamanan kepada masyarakat saudara kita yang melaksanakan kegiatan Natal. Nah, itu pos pengamanan. Kemudian kami ada pos pelayanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi terkait dengan pos pelayanan. Itu adalah pos pelayanan kepada masyarakat yang mungkin akan singgah atau mungkin akan mengunjungi pos kami terkait dengan apa saja yang di dalamnya tadi. Mungkin ada yang mau pulang kampung, kemudian di rapid tes antigen ternyata juga tidak reaktif, non reaktif, ya dipersilakan. Mungkin kalau melepas sejenak istirahat dipersilakan di situ. Kami sediakan yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pos pantau. Ya, pos pantau ini ditempatkan di tempat yang sangat strategis untuk melihat masuk dan keluarnya kendaraan. Kami tempatkan di tempat exit tol Madiopuro. Karena itu bagian dari wilayah kami Kota Malang. Di situ juga mensiagakan petugas 24 jam. Sifatnya di situ petugas memantau situasi lalu lintas, entah itu masuknya atau keluarnya kendaraan, sejauh mana, apakah ada signifikan kendaraan yang masuk ataupun sebaliknya yang keluar. Bagaimana kita mendeteksinya? Ya, utamanya kita melihat dari kendaraan mobil penumpang yang luar Kota Malang. Itu yang ada di pos pantau. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya disampaikan oleh kami yang ada di Komando Polresta Malang. Bahwa perkembangan situasi untuk lalu lintas melalui pos pantau exit tol Madiopuro sampai saat ini tidak ada peningkatan. Karena memang masyarakat sudah taat dan patuh kepada himbauan pemerintah. Karena yang keluar dari Surabaya pun juga ketat, Pak. betul sekali. Ya. Itu memang terlihat beberapa waktu lalu saya juga sempat melintas dari Malang, Surabaya ke Madura. Jadi melihat kondisi lalu lintas saat itu juga memang posnya sama-sama terisi semua, Pak, gitu ya. Jadi semua ada yang memantau, semua ada yang mensterilkan di situ. Jadi Kansela Gracia nggak usah khawatir kalau misalkan suhu tubuh Anda ini tiba-tiba naik ketika melihat pos polisi, ya mending balik aja gitu. Untuk di pos tadi ada layanan semacam ini nggak Pak? Layanan informasi mungkin ya. Kondisi Malang seperti apa Pak nih kira-kira? Nanti bisa ditanyakan di pos itu juga Pak Eko. Bisa Mas, bisa. Kami juga menyediakan informasi seputaran Kota Malang. Jadi mungkin daerah mana-mana yang melalui kemacetan, karena kita dari posyan itu menaruh beberapa titik CCTV, Mas. Jadi kita dari pos pelayanan itu kita bisa memantau sekota Malang Kota. Jadi ada titik yang biasanya macet atau ada hujan sampai banjir, kita pantau dari pos itu bisa, Mas. Artinya misalkan ada orang dari luar kota misalkan mau masuk ke Malang dan memang orang ini sehat dan memang ada tujuan yang benar-benar tidak bisa ditunda kayak gitu, melewati pos pantau dan di situ bertanya di situ tentang informasi jalanan kayak gitu boleh lah Pak ya? Dipersilakan kalau memang sudah sesuai prosedur, kita persilakan. Nah itu karena memang kadang orang ini biasanya lewat sini gitu ya, ternyata macet gitu kan. Ternyata di sini ada layanan seperti itu Kansela Gracia. Jadi harus memakai pikiran yang cerdas lah ya. Betul sekali. Datang aja ke situ. Datang aja nggak apa-apa.
polisi itu ternyata welcome banget loh ya. Oh gitu. Soalnya kan kadang kalau lihat pos itu wah polisi gitu kan, malah kayak aku pengen menghindar gitu, padahal di situ tuh ada layanannya gitu. Itu tanda-tanda orang yang nggak komplit. Ya. Jadi kalau lihat Pak polisi deg-degan biasanya gitu. Deg-degan itu tandanya biasa itu jatuh cinta. Oh gitu ya. Waduh, masyarakat. Oke. Dan setelah kayu tangan ini dibuka, ternyata arus lalu lintas juga semakin lancar gitu ya. Meskipun kemarin ada sempat ada genangan di situ dan banyak masyarakat yang mengatakan oh ini ternyata gini-gini. Ini kayaknya ada persepsi yang salah ya. Karena ini masih belum selesai kalau salah Gracia. Katanya Desember udah selesai. Mana mungkin? Karena kan ini prosesnya masih panjang sekali gitu ya. Sekali. Jangan dikira membangun sebuah tempat yang sebagus mana Jogja itu apa namanya? Di Malioboro. Jalan Malioboro ya. Jangan dikira itu dulu bangunnya juga cepat. Enggak lah. Prosesnya tuh panjang banget kalau salah Gracia. Apalagi itu belum dikasih tempat untuk teman-teman musisi yang biasanya kalau di sana kan ada tuh ya, ada yang yang kayak bambu itu? Angklung ya. Kalau di Malang khasnya apa ya musiknya? Kalau di Malang kendang bukan? Ya? Kendang tuh gitar. Oke, untuk lalu lintas lagi nih Pak, di wilayah Jembatan Kedung Kandang ya. Ini apakah sudah dibuka Pak di sana? Baik, terima kasih Mas Firman, Mbak Nanda. Jadi sampai saat ini memang kita selalu berkomunikasi sama pelaksana kegiatan, baik itu yang tadi disebutkan di Malang Heritage, kemudian juga ada di Jembatan Kedung Kandang. Jembatan Kedung Kandang ini adalah salah satu akses penghubung antara kota dan kabupaten. Iya, itu lumayan panjang Pak ya jembatannya. Ya, betul sekali. Jadi orang kabupaten, masyarakat kabupaten kalau ingin masuk ke wilayah Kota Malang, tidak hanya menggunakan jalur nasional, jalan nasional yang ada di Kacuk, Kebon Agung, itu kan jalan nasional tuh Mas ya. Bisa menggunakan akses lewat Kedung Kandang. Artinya lewat Kedung Kandang ini kalau kita masuk itu bisa menggunakan jalan kota. Jalan kota. Jalan kota pintu masuknya kalau tembus ke Kedung Kandang itu tinggal mengikuti jalan saja. Kalau wilayah selatan pintu masuknya ada di pos polisi Bulu Lawang. Oke, iya. Itu tinggal ngikutin jalan saja sudah nanti pasti masuk Jembatan Kedung Kandang. Dan terkait dengan Jembatan Kedung Kandang, kami tadi pagi juga berkomunikasi kepada pihak pelaksana kegiatan. Memang sudah kami survei di lokasi jembatan memang sudah sangat siap untuk dibuka. Namun untuk dibukanya ini insya Allah kami sudah menyampaikan terkait dengan permasalahan lalu lintas yang ada ya. Kalau ini nanti menjelang tahun baru tidak dibuka, tentunya berdampak kepada penumpukan yang ada di tengah. Iya. Walaupun memang kami petugas sudah ditempatkan di titik-titik pintu masuk batas kota kabupaten untuk dijaga. Kemudian untuk jembatan ini insya Allah tinggal menunggu Pak Wali Kota saja. Tinggal menunggu Pak Wali Kota saja. Dan memang informasi dari pelaksana kegiatan tahun ini wajib dibuka dan insya Allah akan dibuka. Secara sarana dan prasarana lalu lintas, ada namanya sarana prasarana lalu lintas itu ada rambunya juga, ada markahnya juga. Itu sudah sangat siap sekali. Insya Allah di tahun 2020 akhir ini masyarakat Kota Malang bisa menikmati jembatan tersebut. Tinggal menunggu nanti pemerintah kota saja yang nanti akan meresmikan jembatan tersebut. Tapi untuk jalur yang di bawahnya ini masih tetap bisa digunakan, Pak? Nah, itu menarik sekali, Mas Herman. Jadi memang tidak ditutup antara bawah sama atas. Artinya yang di bawah itu diberikan akses jalan untuk bisa ke pasar tradisional yang ada di jembatan Kedung Kandang. Iya. Jadi yang di atas itu ada jalur kendaraan roda 2, juga ada roda 4-nya. Kemarin kami juga sudah survei di sana, kita coba lintasi pakai kendaraan dinas ya, bukan kendaraan pribadi, nggak boleh nanti gitu ya. Kalau kendaraan pribadi kan untuk kepentingan dinas, kan, gitu. Jadi memang kami sudah cek di sana, yang di bawah tetap digunakan sebagaimana mestinya untuk akses masyarakat yang ada di sekitar pasar tradisional ataupun kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar. Karena kan saya pernah lihat pernah lewat di yang untuk yang jalur di bawahnya itu, Pak. Soalnya di situ kayaknya padat ya, lumayan Pak ya.
masyarakatnya Mas ya. Jalannya aksesnya itu kecil Kansel Gracia. Jadi karena di atas sudah ada dibangun jembatan, kalau misalkan memang tujuan Anda untuk melintas kabupaten kota, mending lewat yang di atas aja gitu ya. Betul. Karena ya tadi sudah diinformasikan akhir bulan ini sudah dibuka, artinya nanti Januari ini sudah benar-benar bisa dipakai untuk jembatannya Kansel Gracia seperti itu. Nah untuk wilayah pintu masuk tadi pos-posnya juga sudah ready semuanya Kansel Gracia. Untuk Anda yang memang tidak ada keperluan yang mendesak dan penting banget mau masuk ke Kota Malang, mending diurungkan saja, tadi himbauannya seperti itu. Dan ada penegasan juga untuk malam tahun baru untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri mau mengadakan pesta-pesta dengan teman-temannya, mending dibatalkan dari sekarang gitu ya. Langsung ke grup WA, kita batal ketemu malam tahun baru. Karena sudah ditegaskan tadi Kansel Gracia dilarang kumpul-kumpul gitu ya. Karena nanti ada sweeping juga dari teman-teman kepolisian, ada TNI, terus ada kabarnya dari mahasiswa juga Pak. Betul sekali. Ini terkait dengan pergantian malam tadi tahun baru kami sampaikan juga. Ini informasi yang sangat penting juga. Kami memang berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan satu TNI, kemudian pemerintah kota, juga organisasi masyarakat, juga adik-adik mahasiswa boleh berpartisipasi. Karena ada namanya itu di Undang-Undang Lalu Lintas, itu memang ada namanya peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas. Sifatnya memberikan masukan, memberikan membantu menjaga, itu ada diamanatkan oleh undang-undang. Jadi untuk keamanan, keselamatan, penyelenggara lalu lintas itu bisa bekerja sama dengan masyarakat juga, pemangku kepentingan yang lain. Yang tidak kalah pentingnya ini Mas Firman dan Mbak Nanda. Jadi kami himbau untuk adik-adik ataupun teman-teman yang lain untuk mendekati malam pergantian tahun tidak menggunakan kendaraan roda 2 knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan identifikasi dan layak jalan. Semalam ini perlu kami sampaikan mumpung ada di sini ya. Semalam kita sudah melaksanakan kegiatan razia kendaraan, khususnya roda 2. Kami fokuskan kepada, mohon maaf ini bahasa ngalamnya ya. Bahasa ngalamnya itu adalah knalpot yang suaranya tidak sesuai dengan standarnya. Ya, alias knalpot itulah ya. Itu kita tahan, Mas. Jadi kita tahan karena ini juga petunjuk langsung daripada pimpinan kami. Kita tahan sampai nanti selesai kegiatan tahun baruan. Sampai tahun depan ya kita tahan. Jadi tahun ini kita tahan sampai tahun depan. Oh iya, 1 tahun. Iya. Tapi kendaraan ini bisa diambil Pak artinya? Oh bisa. Oh, iya. Kami tidak, asalkan suratnya? Suratnya memang ada. Kemudian tidak hanya suratnya saja ya Mas Firman Mbak Nanda, tapi juga harus mengganti sesuai dengan standarnya. Langsung diganti? Langsung. Kebetulan pagi ini tadi Bapak Kapolresta Malang ada press conference dengan media terkait kegiatan kami semalam. Kebetulan saya juga ikut semalam. Jadi dapat berapa Pak? Dapatnya itu semalam karena kita itu terkendala cuaca ya. Kita durasi 1 jam sudah mendapatkan 18 unit kendaraan. Ya, banyak itu boleh dicek itu di Polresta Malang. Kebetulan saya yang mencatat, saya yang menulis dan saya yang mengamankan barang buktinya. Kebetulan saya ikut kegiatan semalam. Oke. Terus ini artinya ada sinyalir kalau misalkan nanti bakal digunakan untuk malam pergantian tahun ya. Biasanya seperti itu kan Pak? Betul sekali. Itu memang ada namanya manajemen intelijen dari kepolisian. Itu ada informasi bahan informasi ya, laporan informasi bahwa memang banyak pemuda dan pemudi. Oh, saya juga pemuda-pemudi sebetulnya. Itu yang akan merayakan pergantian tahun dengan menggunakan kendaraan yang tidak spesifikasi identifikasinya tidak sesuai standar dan tidak layak jalan, utamanya knalpot yang diganti dengan suara yang memekakan telinga. Iya, benar. Itu sekali. Itu langsung kita tindak, Mas. Tidak ada ampun untuk itu. Dan bahkan kalau mau ngambil, itu Anda harus membawa knalpot standarnya. Pak, knalpot saya yang lama bagaimana? Saya sita sebelum kamu bawa knalpot yang standar. Dan itu knalpot itu nggak murah juga sebenarnya. Sebetulnya juga enggak ya Mas. Tapi kalau untuk kebahagiaan adik-adik kita itu. Aduh. Itulah Kansel Gracia. Jadi Anda harus ingat ya sebagai orang tua nih terutama gitu ya. Ya kalau bisa dilarang lah anaknya kalau misalkan mau merubah motor sedemikian rupa. Udah bagus malah dirubah kayak gitu gitu ya.
wah bapak ini nggak tahu jiwa muda gitu. Ya tahu lah, cuman karena sudah tua gitu ya, tahu masa muda dulu itu kelam gitu, mending itu nggak usah dilakukan gitu. Iya benar banget. Oke, terus untuk tanggal 1-nya Pak ini, untuk tanggal 1-nya artinya kan ada rekayasa lalu lintas juga nanti, atau seperti apa? Pengamanannya sampai tanggal berapa kira-kira Pak? H+ berapa? Kalau operasi lilin ini kan dilaksanakan tanggal 21 bulan 12 tahun 2020 sampai dengan tanggal 4 bulan 1 tahun 2021. Jadi kita laksanakan pengamanan ini sampai dengan tanggal 4. Baik yang di pos kami sebutkan tadi, pos pengamanan, pos pantau dan pos pelayanan, kita masih eksis atau kita masih berdiri kokoh sampai dengan tanggal 4. Iya, sampai tanggal 4 sampai tanggal 4 Pak ya. Betul sekali, sampai tanggal 4. Itu tadi Konselor Gracia, himbauan dan juga penegasannya sudah Anda dengarkan gitu ya. Mungkin ada pesan lagi Pak, silakan untuk kawan Konselor Gracia, silakan. Pesan dari kami yang pertama untuk semua masyarakat khususnya wilayah Kota Malang atau pada umumnya luar Kota Malang yang mendengarkan Solar Gracia 98,2, pastikan Anda merayakan malam pergantian tahun tetap sama keluarga saja, tidak usah kemana-mana. Karena dengan situasi sampai saat ini yang masih kita dilanda pandemi COVID-19, tentunya jangan sampai ini berkembang luas atau menjadi klaster-klaster baru. Untuk yang kedua, supaya masyarakat tidak berkerumun dengan jumlah yang banyak, karena di situ akan juga berpotensi penularan COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, untuk masyarakat tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M yang sudah diketahui masing-masing. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu tetap wajib dilaksanakan. Jadi mungkin itu ya Mas Firman, Mbak Nanda. Terima kasih. Ada Kasubnit 2 Dikyasa Polresta Malang Kota, ada Ibda Eko SH, M Hum Pak ya. Bener ya Pak ya? Saya bacanya gitu. Terus dan juga ada Bamin Dikyasa Polresta Malang Kota, ada Brigadir Nanang SH yang sudah hadir di studio Solar Gracia FM. Terima kasih untuk Pak Nanang dan juga Pak Eko yang sudah hadir di studio Solar Gracia di pagi hari ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan gitu ya. Dan salam juga untuk Pak Kasatnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita berempat pamit kalau Solar Gracia dan tetap patuhi 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Benar sekali. Kita pamit. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Talkshow hari ini.